Ada orang yang pekerjaannya menipu loh. Iya, dengan berbagai media sosial. Pekerjaan menipu itu tidak boleh, sahabat religi. Tidak boleh. Menipu apapun di profesi apapun itu menipu nggak boleh. Tidak boleh. Setuju saya Pak. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat religi, sahabat ceria kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, kembali kita berjumpa di podcast ceria, cerita ilmu dan agama. Dan masih bersama saya Fauzan Bakhtiar, akan menemani sobat ceria selama 20 sampai 30 menit ke depan kurang lebih ya Pak Solihin. Siap. Hari ini kita ditemani oleh Ketua Pokjaluh, Pokja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Bapak Solihin SPDI MPD, ya. Pak Solihin MPD. Selamat sore Pak Solihin. Selamat sore Pak Fauzan. Selamat sore. Hari ini kita akan berbicara tentang pekerja. Ya, pekerja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi, kita setiap hari tentu membutuhkan yang namanya makan, yang namanya minum, sandang, papan, bahkan mungkin perhiasan atau mungkin kendaraan ya, Pak Solihin. Pendidikan. Pendidikan itu lebih utama. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan kita sehari-hari, tentu kita harus bekerja. Ya, Pak Solihin. Nah, bagaimana sesungguhnya pekerjaan yang itu diridhoi atau mungkin bahkan disunahkan oleh Nabi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa sih sebetulnya dalam Islam itu Pak Solihin? Ya, terima kasih Pak Fauzan. Langsung saja, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Fauzan, bahwasanya kita hidup di dunia itu kan kebutuhan tidak bisa ditawar. Ya, ada kebutuhan makan itu primer, sandang, pangan, papan, primer itu. Kemudian ada pendidikan dan seterusnya yang itu tidak sedikit. Untuk itu Allah memerintahkan kita untuk bekerja, untuk bekal, untuk sanggup hidup di dunia. Ya. Perintah Allah itu diantaranya ada di surat Jumu'ah ayat 10. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang kurang lebih artinya ketika sholat telah ditunaikan, dilaksanakan, maka carilah karunia Allah di muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, maka berpencarlah kamu semuanya, pergi ke segala arah untuk mencari dan carilah karunia Allah. Ya. Kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kamu semuanya kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Di dalam ayat ini Pak Fauzan ada 3 titik poin. Yang pertama, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Ibadah dulu, diutamakan sebagai orang beriman. Yang kedua, kita disuruh bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari perintah Allah dalam Al-Qur'an, fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Berpencarlah kamu di muka bumi, karena orang bekerja kan ada yang ke arah barat, ke arah timur. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada dokter yang, dan macam-macam. Ya, macam-macam lah. Manusia. Itu semuanya tuh mencari karunia Allah. Wabtahu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Nah, itu yang kedua, titik poin yang kedua. Yang ketiga adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar pekerjaan itu kita baik, kita ingat bahwasanya itu rezeki itu dari Allah, maka kita disuruh ingat kepada Allah, ya, agar kita tidak lupa, agar kita dalam bekerja itu tidak hanya pekerjaan baik, tapi kita melaksanakan pekerjaan dengan cara yang baik. Karena ternyata ada pekerjaan baik sudah baik. Ya, misalnya berdagang itu kan baik Pak Fauzan. Tetapi ketika kita berdagang menipu orang, lah di situ menjadi tidak baik. Ya, kita bertani baik,
ya. Bertani baik karena pertanian itu salah satu pekerjaan yang mulia menurut Nabi. Tetapi kalau kita bertaninya tidak baik, misalnya tanam ganja, tanam ganja atau tanam padi, tapi airnya tidak mau bagi-bagi dengan orang yang punya tanah sebelahnya, sawah sebelahnya, kan jadi tidak baik kan, dan seterusnya. Nah, itu perintah dari Allah untuk kita bekerja, karena kita itu mengikuti perintah Allah, sehingga secara umum bekerja itu adalah baik, perintah Allah. Jadi kita poinnya pekerjaan apapun sebetulnya baik ya. Baik. Asal itu memang sesuai dengan syariat agama Islam, itu baik. Betul. Iya. Harus sesuai dengan Syariat Islam. Kan banyak orang menipu Pak lewat media sosial, lewat WA. Nah, memang agama nyuruh menipu kan seperti itu. Betul. Itu pekerjaan atau bukan? Begitu menjadi kan. Aplikasi ya Pak Selin. Iya. Terima kasih Iya. Pak. Memang sekarang menjadi pekerjaan, tapi sungguhnya itu bukan pekerjaan kan. Ada orang yang pekerjaannya menipu loh. Iya, dengan berbagai media sosial. Ya, pekerjaan menipu itu tidak boleh sahabat religi. Tidak boleh. Menipu apapun di profesi apapun itu menipu nggak boleh. Tidak boleh. Setuju saya Pak. Iya. Itu. Kemudian tentang pekerjaan, penjelasan Nabi itu masih umum sekali Pak Fauzan. Ya. Nabi suatu saat itu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi afdalu?" Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama, afdal? Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu baingin mabrurin. Ya. Jawabannya Nabi umum. Pekerjaan yang afdal itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, ya. Dan perniagaan yang baik, bisnis yang baik, ya. Tidak meminta-minta ya, bekerja dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Nah, itu nanti kan kalau tidak dengan tangannya sendiri itu orang minta-minta, itu termasuk yang tidak baik ya, karena tidak dengan tangannya sendiri sih itu. Karena ada hadis yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, ya. Nah, sehingga Pak Fauzan ini menafsirkan dawuhnya Nabi itu, maka ada berbeda pendapat ulama itu. Ada yang pertama yang mengatakan kalau pekerjaan yang paling afdol itu adalah bertani. Kenapa bertani? Karena pertanian itu bagian dari mencukupi kebutuhan pokok makan. Iya. Kalau tidak ada orang yang mau bekerja di sektor pertanian, tidak ada yang mau jadi petani, nah kelaparan nanti orang Indonesia termasuk kita. Maka ulama ya benar juga itu, bertani itu pekerjaan yang paling utama. Tapi juga ada yang mengatakan perdagangan. Ya. Jadi kalau sudah jarang orang yang berbisnis, tidak ada orang yang pandai berbisnis, nanti ekonomi di sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara itu tidak maju. Ya, bahkan mungkin banyak utangnya kepada lembaga-lembaga perbankan lain. Rentenir. Tapi menjadi dokter pun juga mulia Pak. Iya. Mulia. Pekerjaan. Apalagi dokter bagian dari profesi. Ya, dan di sana ada unsur menolong Betul. orang yang memang sedang sakit, membutuhkan pengen sehat. Ya. Intinya pekerjaan apapun baik. Asal tidak melanggar ketentuan syariat. Terus ya. kemudian gini Pak, setiap hari kita bekerja. Kalau saya sama Pak Solihin kan bekerja di kantor ya, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Setiap hari kita berangkat jam berapa kita Pak Solihin? 7:30. Kita harus pulang jam 4 kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Jumat kita jam 4:30 sampai 4:30. Nah, bagaimana agar pekerjaan kita itu betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah gitu. Ya. Agar pekerjaan kita itu baik, kemudian rezeki yang kita terima baik, kemudian pekerjaan kita bernilai ibadah, ada seorang ulama yang menjelaskan, namanya Imam Abu Lais As-Samarqandi.
Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau menjelaskan man aroda ayyakuna kasbahu thayyiban. Barang siapa yang ingin pekerjaannya itu baik, akan ingin pekerjaannya itu berkah kalau bahasa sekarang. Fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya'a. Maka hendaklah dia itu menjaga 5 perkara. Ya, 5 apa perkara. saja itu, Ya, yang pertama Pak Hasan. Yang pertama alla yang kuso syai'an min faraidillahi ta'ala li ajril kasbi. Hendaknya dia itu tidak mengurangi atau melalaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala karena urusan pekerjaan. Ya. Tidak mengurangi atau melalaikan kewajiban kita kepada Allah karena urusan pekerjaan. Tidak melalaikan lah bahasanya ya. Ya misalnya sudah tiba saatnya sholat duhur, kita harus melaksanakan sholat duhur. Ya, apabila misalnya tanggung ya, kan sholat itu walaupun afdolnya di awal, tapi kan ada waktu sholat, misalnya waktu sholat duhur mulai dari tergelincir matahari sampai tiba waktu sholat asar, sekarang jam 3 atau jam berapa ya, jangan sampai keluar dari waktu sholat duhur masuk sholat asar ya. Apalagi tidak melaksanakan sholat sama sekali, iya. Di profesi apapun ya. Di profesi apapun ya. Karena apabila kita ingin keluar, kemudian misalnya kita dalam perjalanan, maka sudah ada rukhsah dari agama, seperti kita melaksanakan sholat jamaah ya, jamaah takhir misalnya, itu sudah ada cara-caranya dari agama kita agar kita tetap sholat, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah agar kita bekerja itu bernilai ibadah. Otomatis niatnya itu niat karena Allah ya. Tapi tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Kita bekerja tapi waktunya sholat ya sholat. Gitu. Jangan sampai karena satu pekerjaan kita sampai meninggalkan mungkin menunda-nunda bahkan sampai meninggalkan ya. Nanggung ini lagi buat katakanlah lagi ngerekap apa itu ya, atau mungkin kalau yang petani, waduh guys, nanggung arep maghrib urung rampung boleh derep sampai, mohon maaf ini hanya contoh misalkan meninggalkan sholat maghrib, asar atau maghrib. Kalau orang derep asar misalnya. Iya gitu. 12 sampai maghrib. Itu tidak boleh sahabat religi. Kemudian lanjut lagi Pak Solin. Nah, yang kedua, wa alla yu'ti ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Orang yang bekerja itu hendaknya tidak menyakiti seorang pun ya. Merugikan seorang pun karena urusan pekerjaan. Tidak menyakiti, tidak merugikan. Ya. Itu penjelasannya seperti apa Pak Solin? Ya. Ketika kita bekerja dan pekerjaannya itu baik, ya, kalau pekerjaan tidak baik ya tentunya tidak masuk ya. Pekerjaan menipu seperti tadi kan tidak masuk ya. Itu kita tidak boleh merugikan atau menyakiti. Kalau merugikan kan kalau orang yang tahu itu menyakiti orang lain kan, bagian dari menyakiti. Misalnya kita menjual sesuatu yang kita tutup-tutupi, maksudnya barangnya tidak baik kita tutupi. Ya. Seperti misalnya kita COD-an kalau barang sekarang itu kemudian ternyata barangnya tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Kalau petani ya gimana itu? Kali ditimbangannya. Kalau petani itu seperti rebutan air mungkin. Nah, kalau ngakali timbangan ini kan bagian dari perdagangan. Ya. Jadi kita bekerja dengan tetap memelihara harmonisasi di lingkungan ya. Kerja kita atau terhadap klien, terhadap customer bahasa sekarang customer, sehingga mereka tidak dirugikan ya, karena di antara kebahagiaan seseorang itu adalah lingkungannya, termasuk lingkungan pekerjaannya itu adalah nyaman, harmonis, bahagia ya. Iya. Jadi lingkungan pekerjaan agar
dibuat senyaman mungkin. itu penting. Penting ya. Termasuk pergaulan kita di kantor ya. Iya, tidak, pokoknya kebersamaan. Kebersamaan. Iya, tidak saling apa namanya ya, Pak Salihin. Tidak saling melakukan hal-hal dan lain sebagainya yang gitu ya. berpotensi melakukan hal-hal atau mengatakan sesuatu yang berpotensi menyakiti atau menyinggung atau menurunkan harga diri rekan di lingkungan kerja kita. Itu yang nomor 2 ya. Tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Ya. Kalau kita sebagai katakanlah pelayan ya, kemarin kan kita di pembinaan kan Pak Kepala kita juga menyampaikan bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Jadi kita kalau melayani masyarakat ya dengan senyum, dengan bahagia, jangan sampai merugikan. Iya. Ini penting ini untuk kita sebagai seorang ASN. Makanya dulu ketika kita pelajar ada pelayanan prima namanya Pak. Ada pelayanan prima. Sehingga bagaimana kita melayani customer kita dengan baik. Makanya ada slogan itu kan senyum apa ya? Senyum sapa salam kan seperti dulu ya. Senyum sapa salam. Orang datang kita sudah senyum dulu. Kemudian kita salam, kemudian menyapa ya. Bagaimana Bapak apa yang bisa saya bantu kan seperti itu. Sehingga kan seperti kita jangan salah dengan karyawan-karyawan BUMN misalnya bank atau apa. Datang yang ditemui muka yang cemberut lah repot ini. Betul. Itu penting. Penting ya itu. Bekerja kita harus dengan bahagia, harus dengan gembira ya, agar yang kita layani juga bahagia. Kita bekerja melayani dengan bahagia, mereka yang dapat layanan kita juga bahagia. Kita bekerja di kantor juga bahagia, agar teman kita yang di kantor juga bahagia. Jangan sampai kita satu bahagia, satu tidak bahagia. Lebih baik semuanya bahagia kan. Iya. Gitu. Bahkan karena kadang-kadang orang itu dari rumah kadang punya masalah. Bagaimana misalnya kelihatan orang punya masalah di kantor itu, Pak, dengan murung sekali. Sungguhnya apa sih? Bok saya bisa membantu kan seperti itu. Artinya kantor sebagai tempat karena disitu ada kebersamaan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang mungkin ada di keluarga. Kalau memungkinkan tapi. Ya. Terus yang ketiga apa ini Pak Salihin? Yang ketiga wa ayyak sudah bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi wa alla yaksuda bihi al kasrota wal jam'a. Maksudnya hendaklah tujuan orang bekerja itu adalah untuk menjaga dirinya, menjaga istighfafan dirinya dan keluarganya. Oke, menjaga dirinya dan keluarganya ya. Iya. Dan tidak untuk berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Tidak untuk bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Aku mutakasur itu. Iya. Jadi kenapa kita menjaga diri dan keluarga kita? Karena ketika sudah kita bekerja, kemudian kita memperoleh penghasilan, nafkah, itu bisa untuk mencukupi, menafkahi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, bahayanya itu orang yang tidak bekerja. Orang tidak punya pekerjaan, kemudian kebutuhan itu tidak bisa ditawar. Kebutuhan makan, sandang, pendidikan dan lain-lain. Sehingga apabila orang itu tidak hati-hati, imannya tidak kuat, bisa melakukan hal-hal yang merugikan, yang negatif. Ada orang mencuri gara-gara kepengin harta ya, kepengin uang karena kebutuhan yang besar. Ada orang menipu ya. Apes-apesnya lemah-lemahnya itu meminta-minta itu. Minta-minta. Itu juga tidak, walaupun halal tapi kan tidak baik. Ya. Bahkan kalau orang sudah kepepet itu kan hutang di mana-mana tapi nyaru utangnya entah kapan kan kayak gitu lah itu. Yes. Nah, itu saya sering dengar itu Pak Salihin. Karena kita ingin ya mungkin karena keinginan seseorang untuk bermegah-megahan lah, katakanlah pengen beli mobil ya yang bagus. Akhirnya pertama pinjam di bank. Nah, lama-lama ngangsurnya kok nggak kuat dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara apapun akan dilakukan. Ya, sumber dari permasalahan bisa ekonomi keluarga dan lain sebagainya, bahkan bisa sampai menimbulkan orang punya
tadinya tidak niat korupsi, tapi karena kepepet untuk kebutuhan bermegah-megahan itu, karena mungkin lingkungan pergaulan bisa saja menjadi terjerumus gitu ya, Iya. Pak Solihin. Bermegah-megahan lah intinya. Bermegah-megahan. Maka tidak boleh niat bekerja itu untuk bermegah-megahan. Maka di sana kan orang itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dulu. Yang penting Sekarang cukup. masalahnya orang itu untuk mencukupi kebutuhan sendiri belum cukup, tapi dia punya sifat bermegah-megahan. Nah, gitu. hidupnya di kalangan sosialita. Kemudian jadi kan sementara penghasilan keluarganya sedikit dengan kaum sosialita, kemudian gaya hidupnya itu sudah mewah-mewah, kan repot. Sebaiknya disesuaikan dengan Iya. gaya hidup itu nggak penting ya, yang penting Iya, kebutuhan. untuk sandang, pangan, papan, pendidikan mungkin. Iya. Diutamakan yang penting-penting Iya. dulu lah gitu. Yang kebutuhan memang bukan keinginan. Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kalau keinginan itu nggak bisa direm. Betul. Mungkin lanjut Pak Solihin yang keempat. Yang keempat, wa alla yajhada fil kasbi jiddan. Hendaknya dia jangan terlalu bersungguh-sungguh atau memforsir diri dalam bekerja. Alla yajhada fil kasbi jiddan. Bahasanya itu kalau kita terjemahkan bebas itu memforsir dirinya dalam urusan bekerja. Artinya bahwasanya dia bekerja ya sesuai dengan saatnya dia bekerja, karena dia itu ada hak-hak yang juga harus dipenuhi ya, seperti hak keluarga, kemudian atau kewajiban kita terhadap keluarga, kemudian masyarakat ya, di rumah ada anak, ada istri. Kalau ada pekerjaan yang memang tidak memerlukan untuk lembur, tidak memerlukan untuk waktu tambahan, ya kita kembali kepada keluarga. Kemudian juga di masyarakat kita juga perlu bersosialisasi, karena suatu saat kita membutuhkan masyarakat kan, punya hajat, punya ini, punya itu ya. Nah, idealnya itu seperti itu Pak Solihin, tapi Iya. kadang-kadang saya sendiri nggak bisa. Karena pekerjaan ada, katakanlah ada kegiatan di sini kadang kita nggak terasa Pak. Waktu kita bekerja memang dari jam 7.30 sampai jam 4 sore ya. Tapi kadang-kadang kita masih di lapangan Pak Solihin. Ya makanya kan misalnya pas hari-hari libur atau pas kita di lapangan, kemudian biasanya kan yang namanya di masyarakat itu ada yang kegiatan yang memang sifatnya sudah terjadwal rutin, ada yang ya di masyarakat. Iya, seperti pertemuan RT RW itu kan sudah terjadwal, kemudian yasinan tahlilan sudah terjadwal. Tapi ada yang memang insidental itu seperti aturan-aturan ya, seperti tahlilan orang punya hajat. Nah, itu kan yang ya kita harus menyediakan waktu kita untuk bersosialisasi bermasyarakat, karena kita bagian daripada masyarakat. Iya. Intinya bekerja itu tidak baik kalau terlalu memforsir gitu ya. Iya. Dan melainkan kita dari bersosialisasi di lingkungan kita ya. Kalau di pekerjaan kita bersosialisasi, tapi di lingkungan kita ditinggal. Ya. Gitu. Jadi di lingkungan pekerjaan kita ya juga harus menjaga hubungan baik, bersosialisasi, tapi di lingkungan tempat tinggal kita, di masyarakat kita, di tempat tinggal kita juga jangan sampai melupakan ya. Iya, melupakan. Harus imbang. Apalagi di keluarga, Pak. Jangan Penting sampai ada itu, orang Pak. bekerja lupa keluarga. Bekerja untuk keluarga Iya. atau keluarga ditinggal untuk bekerja. Iya. Jangan sampai orang tua itu lupa anak saya sekarang kelas berapa. Putranya kelas pinten, Pak? Anaknya kelas berapa? Aduh, kelas berapa ya? Hafal nggak Pak Solihin? Oh, hafal. Hafal. Saya alhamdulillah hafal lah masih lah. Itu ciri-ciri orang tua tidak perhatian, lupa kelasnya anaknya. Oh gitu, anak saya yang pertama semester 2, ini besok naik ke semester 3. yang kedua itu besok kelas 3, berarti hafal saya. Iya, berarti Mudah-mudahan tidak melalaikan, gitu. tidak melalaikan anak, keluarga ya, tidak bekerja. melalaikan keluarga, iya. Itu. Intinya harus imbang lah. Iya, imbang. Yang terakhir Pak Solihin? Ya. Wa ayyaro, yang terakhir nomor 5 ya. Wa ayyaro rizqahu minallah wal kasba sababan. Itu yang terakhir, orang yang bekerja itu sebagai orang yang beriman hendaknya berkeyakinan, meyakini yaro itu meyakini bahwasanya rezeki itu dari Allah. Adapun kita Jangan bekerja, sombong gitu. jangan sombong, adalah sebab. Itu nanti hubungannya dengan kita mensyukuri nikmat dari Allah. Karena rezeki itu sungguhnya dari Allah, pekerjaan kita hanya sebab, kita harus
memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi hak-hak orang lain. Misalnya sudah waktunya, saatnya kita berzakat, kita sudah nisab kita berzakat. Kemudian yang sunat-sunat kita juga tidak lupa pada saat-saat tertentu kita infak, kita sedekah. Ya, kita membantu orang lain karena kita sudah diberi rezeki yang mungkin tidak hanya mungkin kadang tidak hanya cukup tapi juga lebih ya. Seperti Pak Fauzan misalnya, tidak hanya kita memenuhi kebutuhan tambahan kita refreshing, tapi juga kita memberikan kepada tetangga kita. Penting itu, Pak. Iya. Jadi refreshing tadi katanya untuk keluarga, kan boleh sekali-kali. Boleh, boleh. Itu kan kebutuhan rohani juga. Iya. Dan kayaknya itu sekarang hampir-hampir menjadi tren, Pak. Itu kebutuhan healing gitu. Healing. Iya. Ya kadang naiknya namanya itu kan kebutuhan rohani tapi tidak sifatnya rutin, tidak harian. Kalau rutin juga kantong kita nggak kuat juga Pak Fauzan. Ya, pas liburan kalau menyesuaikan. Tidak bermegah-megah. Tidak bermegah-megah. Berlebih-lebihan. Dan healingnya orang hartanya mungkin cukup dengan orang yang kurang atau sederhana itu juga lain Pak Fauzan. Ya. Ada yang healingnya ke luar negeri, ke Eropa. Nah, kalau saya kan enggak. Kalau umroh sekalian atau haji karena punya kelebihan nggak masalah ya Pak. Karena punya kemampuan lah. Iya. Tapi kalau sudah bermegah-megahan, kita pinjam duit untuk ke luar negeri, ya mohon maaf, mungkin kalau nggak pinjam ya katakanlah tetangganya masih membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, malah dia punya kelebihan tapi pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, itu ya kurang baik ya. Kurang baik. Ya. Lebih baik untuk dikeluarkan untuk tetangganya, sedekah dan lain sebagainya gitu. Iya, itu dari yang nomor 5 itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya akan timbul kesadaran bahwa dalam diri kita ya, karena rezeki itu dari Allah. Maka kita akan mentasarufkan rezeki sebagian dari rezeki kita sesuai dengan aturan agama. Sudah saatnya zakat, kita zakat. Kalau sudah zakat kemudian masih ada kelebihan, ya bisa kita infak, sedekah dan lain-lain. Ya, bahkan kita hadiah boleh. Ya. Bahkan orang-orang zaman dulu kan itu tidak hanya infak, sedekah, zakat dulu, lahannya banyak, kemudian mewakafkan tanahnya untuk tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan ya. Itu orang-orang. Tapi kalau sekarang di kota kan orang wakaf itu jarang ya, karena sudah menghitung ini harganya sekian miliar ini. Oke. Mungkin sebelum kita tutup ini Pak Solihin, ada pesan-pesan tersendiri dari Pak Solihin mungkin untuk sobat religi yang ada di rumah atau mungkin untuk siapa, monggo. Ya. Terima kasih pemirsa yang kita hormati. Bekerja adalah bagian daripada ibadah. Untuk itu marilah kita bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apabila kita bekerja kemudian melanggar aturan agama, itulah yang menyebabkan pekerjaan kita menjadi rusak dan tidak bernilai ibadah. Untuk itu agar kita tetap bernilai ibadah dan mendapat keberkahan dari pekerjaan kita, marilah kita melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pekerjaan apapun itu baik ya Pak Solihin ya, tapi yang tidak baik manakala pekerjaan itu melanggar ketentuan syariat Islam. Tadi disampaikan di awal-awal itu menipu, itu juga nggak boleh. Pekerja itu kita diniatkan untuk ibadah, jangan bermegah-megahan, tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Terus menjaga dirinya dan keluarganya, artinya bekerja itu tidak boleh memforsir ya, gitu. Tidak boleh memforsir diri, melalaikan keluarga dan lingkungan. Gitu. Ya. Bersungguh-sungguh, ya ini memforsir diri itu nggak boleh ya Pak. Ya, yang tadi yang
untuk menjaga dirinya dari keluarganya agar tidak melakukan pekerjaan perbuatan yang negatif, itu ya, terjaga dari melakukan perbuatan negatif, ya, karena urusan pekerjaan, ya, seperti itu. Terima kasih Pak Solihin, banyak sekali yang kita dapatkan di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam bekerja selalu mendapat ridho dari Allah dan bernilai ibadah tentunya. Dan yang terakhir, pesan dari saya seperti biasanya, jalani hidup dengan ceria, nikmati dan syukuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.